strategi penguatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana kita menguatkan komunitas belajar yang sudah ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu sahabat SMK semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek telah mengeluarkan 6 strategi dalam intervensinya. Bapak dan Ibu diperkuat dengan adanya PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Ada seri-seri webinar seperti yang saat ini sekarang sedang dilakukan. Lalu pusat layanan bantuan atau helpdesk, di mana ini jadi tempat bagi Bapak dan Ibu untuk bertanya jika ditemukan kendala. Lalu ada narasumber berbagi praktik baik yang merupakan rekomendasi dari pusat untuk berbagi praktik baiknya tentang kurikulum Merdeka, mitra-mitra pembangunan, dan yang di tengah ini bentuknya bulat sendiri, berbeda sendiri, ini adalah komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini menjadi core-nya atau menjadi jantungnya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kenapa seperti itu? Karena dalam komunitas belajar inilah terjadi refleksi, belajar, berbagi bersama untuk mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tadi Pak Direktur Pak Dirwardani sudah sempat menyinggung juga bagaimana pentingnya komunitas belajar ini dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka dan juga di SMK. Nah, dalam pelaksanaannya, komunitas belajar ini memang mengalami beberapa perubahan terminologi. Pada tahun 2021 kita mengenal namanya komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini juga dikenal di guru penggerak. Lalu pada tahun 2022 menuju 2023 mulai dikombinasikan antara kalimat komunitas praktisi dengan komunitas belajar. Dan tahun 2023 ini seluruhnya kita berikan label atau namanya adalah komunitas belajar. Jadi nanti ketika ditanya apa bedanya komunitas praktisi dengan komunitas belajar, komunitas praktisi adalah bagian dari komunitas belajar, karena komunitas belajar itu menjadi keseluruhan wadahnya wadah bagi guru untuk berbagi dan belajar. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga sudah mengeluarkan surat edarannya tentang pentingnya optimalisasi komunitas belajar. Beberapa poin di sini yang saya garis bawahi adalah setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Ini kata yang di boldnya adalah kata harusnya. Artinya apa? Ketika kita akan melihat berapa jumlah komunitas belajar dalam sekolah. Tadi Pak Dirwardani sempat bilang ya ada 3 jenis komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, dan komunitas belajar daring di PMM. Lalu untuk komunitas belajar dalam sekolah ini berapa banyak jumlahnya, maka harusnya kita bisa ekuivalenkan dengan jumlah seluruh satuan pendidikan. Karena di sini kami sudah menghimbau kepada dinas pendidikan, kepada pemimpin yayasan agar setiap satuan pendidikan harus punya komunitas belajar dalam sekolahnya. Yang seperti apa komunitas belajarnya? Komunitas belajarnya yang berpusat pada muridnya dan dengan siklus inquiry. Nah, seperti apa itu ya berpusat pada murid, siklus inquiry? Nah, nanti kita bahas di belakang. Lalu yang kedua, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Artinya di sini kita ingin menghidupkan kembali, mengoptimalkan kembali komunitas-komunitas belajar antar sekolah yang pernah ada itu. Tapi seperti apa optimalnya? Tentu
komunitas belajarnya ini fokusnya harus pada pembelajaran muridnya dan juga gunakan siklus inquiry. Lalu yang ketiga, komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar-webinar komunitas. Nah, ada webinar-webinar komunitas yang bisa diselenggarakan di platform Merdeka Mengajar. Lalu yang keempat, Kemendikbudristek telah menyusun panduan bagaimana mengoptimalisasikan komunitas belajar. Baik, ini adalah panduannya, linknya ada di sini. Bahan materi nanti bisa diberikan ya ke Bapak dan Ibu. Silakan bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini kita akan coba bedah nih ya. Secara umum isinya dari panduan tersebut apa sih gitu ya? Secara umum itu isinya tentang apa sih konsep dari komunitas belajar itu sendiri, seperti apa siklus inquiry dalam komunitas belajar, bagaimana tahapan dalam optimalisasi komunitas belajar, lalu bagaimana peran-peran dari stakeholder dalam optimalisasi komunitas belajar, serta bagaimana mengukur kemajuan dari komunitas belajar dalam sekolah kita yang bisa dilakukannya secara mandiri. Ada instrumen self-assessment-nya. Nah, ini memang sengaja dibuat seperti itu agar kita bisa menumbuhkan transformasi budaya belajar mandiri, baik bagi gurunya, kepala sekolahnya, tenaga kependidikannya dalam ekosistem Merdeka Belajar ini. Di sini kita nggak bisa Bu Eka, kita nggak bisa ada interaktif ya? Enggak, Bu. Oke, baik, kalau begitu berarti kita langsung nih ya. Apa yang dimaksud dengan komunitas belajar? Nah, kalau bisa interaktif kan ini saya ingin mendengar nih pendapat dari Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu yang bergabung di YouTube ya, mungkin bisa menuliskannya di kolom chatnya. Nah, di kolom chatnya bisa dituliskan, nanti akan dipantau oleh tim ya. Seperti apa sih definisi dari komunitas belajar yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu sahabat SMK ini? Baik. Nah, komunitas belajar itu adalah sebuah wadah yang memfasilitasi ya bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama, berkolaborasi di dalamnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Apa arti berkelanjutan? Arti berkelanjutan itu adalah rutin ya, rutin terus-menerus seperti itu. Bukan hanya saat ada masalah, satu kali ada masalah lalu setelah itu tidak ada lagi komunitas belajarnya, tidak seperti itu ya, tapi berkelanjutan dan juga punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang terukur. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar muridnya. Nah, jadi dengan gurunya yang aktif di komunitas belajar yang meningkat, bukan hanya kemampuan gurunya, tapi ada dampaknya ke murid kita. Itu sebenarnya kondisi ideal yang ingin kita optimalkan. Ada 3 jenis komunitas belajar, Pak Direktur sudah menyinggung tadi ya. Ada komunitas belajar dalam sekolah ketika sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau guru lintas kelas atau lintas mata pelajaran ataupun tenaga kependidikan. Nah, ini bersama-sama berkumpul di sini. Kita bisa gunakan istilah mungkin yang lebih sering dikenal MGMPS ya, atau KKG Mini kalau di SD. Bagaimana fokus diskusinya ini, fokusnya adalah berpusat pada muridnya. Nah, di dalam Kombel dalam sekolah ini, guru dan tenaga kependidikan tidak hanya belajar materi kurikulum dan berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ, tapi juga bisa berkolaborasi, memecahkan masalah pembelajaran murid, menyiapkan perencanaan pembelajaran, mempraktekkannya di dalam kelas itu ya, dan penerapan esensi dari kurikulum Merdeka ini apa yang bisa merubah gitu ya, mengubah paradigma belajarnya murid-murid kita.
Lalu ada komunitas belajar antar sekolah. Di sini adalah terdiri dari sekelompok guru, tenaga kependidikan. Ini dari antar sekolah yang berbeda. Mereka bisa membentuk kombelnya secara organik atau bisa mengoptimalkan kombel-kombel yang sudah ada seperti MGMP, MKKS, MKPS, KKPS seperti itu ya. Dan di sini tempatnya untuk belajar bersama, berkolaborasi untuk mendiskusikan materi-materi, kebijakan baru, memecahkan masalah murid yang dihadapi di kelas, yang dihadapi di sekolah gitu ya, dengan menggunakan siklusnya siklus inquiry. Lalu yang ketiga ada komunitas belajar daring, yang ini ada di platform Merdeka Mengajar. Ada satu fiturnya ya sahabat SMK, fitur komunitas, di mana di sini komunitas belajarnya sudah terdata secara virtual, kita punya datanya, lalu kita bisa melihat berapa yang sudah melakukan praktik baik. Jadi yang disampaikan dalam webinarnya itu bukan menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru, tapi praktik baiknya. Bagaimana praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di sekolah misalnya. Bagaimana penerapan asesmen diagnostik, asesmen awal, atau hal-hal yang lainnya yang terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita masuk apa itu yang namanya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Tadi ya berkali-kali disebutkan optimalisasi komunitas belajar itu harus berpusat pada muridnya, gunakan siklus inquiry. Nah, sebenarnya seperti apa sih itu gitu ya? Seperti apa yang namanya komunitas belajar itu berpusat pada muridnya. Nah, dalam konsep Professional Learning Community atau kita singkatnya PLC, kita akan melakukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning, dari kebutuhan guru kepada kebutuhan muridnya gitu ya. Nah, ada 3 ide besar dalam komunitas belajar ini yang berpusat pada murid. Yang pertama, pembicaraannya, diskusinya fokus pada pembelajaran. Yang kedua, adanya tumbuh budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Lalu yang ketiga, pada komunitas belajarnya sudah berorientasi pada hasil karena punya tujuan yang dapat terukur. Hasilnya apa? Yaitu hasilnya terjadi peningkatan pembelajaran murid. Dengan aktifnya komunitas belajar, kita berharap ini dapat menggerakkan roda dari Merdeka Belajar gitu ya, yang ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran murid. Nah, itu esensi dari bagaimana komunitas belajar yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua, seperti apa siklus inquiry dalam komunitas belajar? Nah, siklus inquiry dalam komunitas belajar ini dimulai dari refleksi awal, lalu ke perencanaan, dari perencanaan diimplementasikan, dan yang terakhir dievaluasi. Nah, ini rangkaiannya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Apa yang dilakukan di refleksi awal, apa yang dilakukan di perencanaan, yang dilakukan di implementasi, dan juga yang dilakukan di evaluasi. Nah, ini ada yang kita masuk dulu ke dalam 3 ide besar yang ini merujuk pada komunitas belajarnya yang berpusat pada murid. Seperti apa itu? Yang pertama, fokus pada pembelajaran, ide besar yang pertama ya. Seperti apa sih diskusi-diskusi yang sudah fokus pada pembelajaran? Nah, diskusi-diskusi yang fokus pada pembelajaran itu pada intinya ada yang didiskusikan adalah 4 hal ini, yaitu apa yang kita harapkan murid kita pelajari, capaian apa yang ingin kita harapkan capai ini pada murid kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid kita sudah belajar. Nah, ini bagaimana caranya kita mengukurnya, mengukur ketercapaian dari capaian yang kita tentukan gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana respon kita jika murid kita tidak belajar atau tidak mencapai capaian tersebut. Kita harus melakukan apa nih? Treatment apa yang kita harus lakukan kepada murid kita? Dan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi bagi murid-murid kita yang memang sudah mahir dan sudah melampaui capaian yang kita tetapkan. Nah, karena esensi dari Merdeka Belajar ini memang
kita pusat kita pada murid kita berfokus pada capaian yang akan dicapai oleh murid kita. Semua murid adalah sosok yang harus kita bentuk. Tidak ada grading ya, tidak kita buat peringkat bagi mereka. Mereka itu akan kita asah sesuai dengan kemampuannya. Maka yang dalam komunitas belajar itu, yang di dalam ide besar pertama, yang pertama kali yang harus didiskusikan itu adalah tentang muridnya. Murid kita harus bisa apa? Bagaimana cara mengukur murid kita sudah bisa? Kalau murid kita belum bisa, kita harus melakukan apa? Dan kalau dia sudah bisa, sudah melampaui capaian, maka kita harus memberikan pengayaan apa? Nah, ini yang didiskusikan dalam komunitas belajar. Seperti ini Bapak dan Ibu nih, sahabat SMK. Ide besar yang pertama ketika kita akan mengatakan bahwa komunitas belajar kita sudah berpusat pada murid. Lalu yang kedua, budayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, di sini kami harapkan di guru dan tenaga kependidikan di SMK di sini berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman yang bersama. Mungkin pintar sendiri itu sudah biasa, tapi pintar bersama itu luar biasa. Nah, di komunitas belajar inilah ya, di mana kita bisa lebih mengoptimalkan kolaborasi itu bisa terjadi. Lalu kolaborasi itu juga menciptakan kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab dari semua PTK. Artinya bukan hanya tanggung jawab satu guru gitu ya. Contoh misalkan siapa namanya ya, Budi misalkan. Budi ada di kelas 10. Ketika Budi tidak mencapai capaian pembelajaran yang seharusnya, maka Budi ini bukan hanya tanggung jawab guru kelas 10 saja, tapi guru yang lainnya juga bertanggung jawab bagaimana caranya agar Budi atau murid kita benar-benar berhasil mencapai capaian pembelajarannya. Lalu kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghadirkan suasana belajar bersama yang nyaman gitu ya, yang ramah terhadap gurunya, yang ada rasa saling tergantung satu sama lainnya. Lalu yang ketiga adalah berorientasi pada hasil atau peningkatan pembelajaran murid. Nah, orientasi pada hasil ini kita kaitkannya dengan siklus inquiry. Di mana di sini kita benar-benar mengukur dari data yang ada, ini apa kekurangannya, apa yang mau kita tingkatkan, apa yang akan kita rencanakan, apa yang akan kita implementasikan, dan bagaimana kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Ini mungkin siklusnya ya secara detail, di mana di refleksi awal guru berdiskusi dari berbagai sumber tentang data-data muridnya. Murid kita ini ada kekurangannya apa yang perlu kita tingkatkan. Lalu masuk ke tahap perencanaan, di mana di tahap perencanaan itu kita merancang bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kekurangan yang tadi sudah kita lihat di refleksi awal. Lalu itu kita rancang bagaimana bentuk pembelajarannya, bagaimana cara penyampaian materinya, media apa yang akan digunakan, asesmen apa yang akan dilakukan, seperti itu. Lalu diimplementasi itu diterapkan. Nah, ini diterapkan. Ini yang mungkin missing ya, something missing ya, kalau misalkan di komunitas belajar sebelumnya, guru sibuk meningkatkan kompetensi dirinya. Tapi begitu di kelas dia mengajarnya ya sama aja seperti biasa dia mengajar. Padahal kita inginnya apa yang didapat di komunitas belajar diimplementasikan di kelas. Nah, dalam tahapan implementasi ini dimungkinkan juga ada namanya observasi. Artinya ada guru lain nih di dalam komunitas belajar yang sama, misalkan contoh sama-sama di komunitas belajar elektro gitu ya. Saat ada guru satu yang mengajar, guru elektro yang lainnya nih memperhatikan, masuk ke dalam kelas mengobservasi. Tapi yang dilihat itu bukan tentang gurunya, tapi yang dilihat itu muridnya. Apakah muridnya itu jadi lebih semangat dengan metode yang dirancang, materinya jadi lebih mudah dicapai dan sebagainya. Jadi yang fokusnya adalah
muridnya. Lalu setelah diobservasi, setelah diimplementasikan, lalu dievaluasi, dibawa lagi ke komunitas belajarnya. Nah, ini apa ya yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan? Nah, seperti itulah tahapan dari yang namanya siklus inquiry. Nanti kalau untuk bercerita lebih detailnya, Pak As'ad pasti lebih banyak ini punya pengalaman tentang bagaimana penerapan siklus inquiry di SMK. Nah, ini kita ingin menguatkan tentang komunitas belajar di dalam sekolah, di mana di sini kita ingin menuju ke warna hijau ini atau kondisi ideal. Saat ini mungkin ini semoga tidak terjadi di sekolah Bapak dan Ibu, tapi terjadinya di sekolah yang lain gitu ya. Saat ini masih ada denial atau resistensi dari guru-guru untuk mereka mau belajar, berpartisipasi di komunitas belajar. Karena mereka menganggap beberapa nih sebagian ya, semoga sebagian kecil gitu ya, komunitas belajar dianggap tidak bermanfaat dan membuang waktu karena yang dibicarakan hanya hal-hal yang administratif saja dan tidak ada kaitannya dengan muridnya. Lalu dalam komunitas belajar ini juga ada atmosfer yang kurang saling menghargai, terlihat ada gap senior junior, lalu belum ada kolaborasi, belum ada tanggung jawab bersama, ada dominasi guru tertentu, ada guru-guru yang lain yang minder gitu ya, dan komunitas belajarnya juga tidak terencana dengan baik. Nah, yang kita harapkan terjadi atau kondisi idealnya yang diharapkan itu adalah guru bisa merasakan manfaatnya. Guru berasa bahwa mereka memang membutuhkan komunitas belajar. Lalu yang dibicarakan di komunitas belajarnya itu adalah pembelajaran muridnya. Jadi bukan berbicara tentang hal-hal administratif. Ketika akan berbicara hal administratif itu di mana? Nanti bisa dilakukan di rapat atau di agenda-agenda lain. Tapi ketika jam kombel, maka yang dibahas muridnya. Lalu kita juga inginnya komunitas belajar itu berada di komunitas belajar yang ramah terhadap guru, di mana ada rasa saling menghargai, tidak ada gap senior junior, ada kolaborasi, ada tanggung jawab bersama, lalu setiap guru punya kesempatan bersama untuk berpendapat, berpartisipasi aktif, serta kombelnya sudah terencana dengan baik karena dibantu dengan tadi siklus inquiry. Nah, seperti inilah optimalisasi yang diharapkan terjadi di komunitas belajar yang mendukung ekosistem Merdeka Belajar. Nah, ini yang ramah guru ya. Nanti kita minta Pak As'ad bercerita nih kalau di SMK 11 Sarolangun seperti apa sih konsep ramah gurunya gitu ya. Kalau di sini kami cuma menggarisbawahinya seperti ini loh. Jadi ada banyak ramah guru. Setiap guru itu bisa menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut dihakimi. Setiap guru menyimak pendapat rekannya secara atentif. Lalu bisa memberikan umpan balik yang santun, yang membuat rekannya itu tumbuh konstruktif gitu ya. Nah, lalu juga ada pendekatan-pendekatan yang persuasif seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya membangun komunitas belajar? Nah, ada 5 langkahnya. Yang pertama itu kepala sekolah berperan. Yang pertama kepala sekolahnya dulu nih yang harus kita gerakan nih. Karena kepala sekolah harus paham dulu bagaimana cara pengelolaan komunitas belajar di dalam sekolah. Nanti bersama kita Pak As'ad akan bercerita nih. Pak As'ad kebetulan sudah paham sekali bagaimana cara pengelolaan komunitas belajar di dalam sekolah. Lalu bentuk tim kecil komunitas belajar. Lalu bersama dengan tim kecil ini menelaah data-data hasil belajar murid untuk melihat gapnya atau kekurangannya tuh di mana. Lalu diinisiasilah pembentukan komunitas belajar kalau belum ada. Tapi kalau sudah ada, diinisiasilah pengoptimalisasian komunitas belajarnya. Lalu kepala sekolah ini kami harapkan juga berperan untuk mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan rutin pertemuan komunitas belajar. Jadi selama kepala sekolahnya belum mengeluarkan kebijakan,
agak sulit juga ini. Para penggerak komunitas yang terdiri dari guru mungkin ya, mereka akan mengumpulkan teman-temannya, ini mungkin akan agak kesulitan. Tapi kalau kepala sekolahnya sudah oke gitu ya, sudah paham dan sudah punya kebijakan, di setiap Rabu jam 4:30 sampai 4:30, contoh misalkan kita harus kumpul, ini jam khusus kombel yang dibicarakan murid. Nah kayak gitu kan, kalau udah kepala sekolah yang ngomong nih, nah guru-gurunya manut kan ya, ikut apa kata kepala sekolahnya. Lalu kepala sekolahnya ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar bahasanya kayak nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi dia involve gitu ya, terlibat langsung, memimpin refleksi, memimpin evaluasi secara berkala mungkin ya, karena kesibukan dari kepala sekolah yang sangat banyak. Nah, bagaimana di sini kepala sekolah itu jadi sosok panutan. Oh, kepala sekolahnya aktif di komunitas belajar. Jadi guru-gurunya juga aktif juga di komunitas belajar, dan ketika komunitas belajarnya yang dibicarakan muridnya terjadi peningkatan dalam hasil pembelajaran muridnya, yang maju kan kepala sekolahnya gitu sekolahnya, kepala sekolahnya ikut terimbas gitu. Murid-muridnya lulusannya juga ikut terimbas. Guru-gurunya rajin belajar, terbentuk budaya yang rajin belajar, ekosistemnya sudah ramah, saling menghargai, memberikan umpan baliknya yang positif. Nah itu kan luar biasa jadinya ekosistem yang akan terdampak dari komunitas belajar yang optimal. Lalu di sini ada pembentukan tim. Nah ini tim kecil ini yang membantu kepala sekolah nih untuk menelaah data hasil murid, dan tim kecilnya ini juga merupakan perpanjangan tangan kepala sekolah. Nah, biasanya kepala sekolah sudah punya nih guru-guru yang di kadernya gitu ya, dianggapnya sebagai guru-guru pionir lah ya, yang bisa menggerakkan teman-temannya yang lain. Lalu yang ketiga, ini hal yang penting juga adalah perlu menyepakati nilai dan komitmen bersama. Nah, negara kita negara musyawarah mufakat ya. Nah, jadi kita harus bersama-sama nih, ada kita mau nilai-nilainya apa nih yang diangkat, komitmennya mau apa nih, komunitas belajar di sekolah kita mau seperti apa. Nah, ini dibangun bersama. Lalu yang keempat, dibuatlah kelompok belajar kecil di dalam komunitas belajar besar di sekolah. Ada pembagiannya sesuai dengan konteksnya. Bisa jadi berdasarkan jenjang, bisa jadi berdasarkan jurusan, atau berdasarkan mapel. Nah itu bisa nanti didiskusikan di dalam sekolahnya. Dan yang kelima, setelah ada keluar kebijakan, perlu ada pelaksanaan rutin, kita sepakati jadwal pertemuan rutinnya di komunitas belajar, baik yang komunitas belajar di dalam satu satuan pendidikan maupun yang di kelompok belajar kecilnya atau MKKS atau KKG mini kalau di dalam SD ya, MKKS kalau di SMK. Nah ini tim kecil punya peran yang sangat penting ya, tadi sudah disampaikan. Bagaimana kepala sekolah harus memilih dulu beberapa orang yang menjadi pionir penggeraknya, yang punya kualitas yang baik, punya pengaruh kuat. Nah, nanti dia akan membantu kepala sekolah dalam menggerakkan komunitas belajar. Lalu menelaah data hasil belajar murid, ini dilakukan dengan tim kecil secara umum ketika bahasanya tentang rapor pendidikan, hasil asesmen murid, rapor hasil belajar murid. Nah, tapi nanti di kelompok belajar kecil itu lagi, nah itu juga dibahas lagi dengan lebih spesifik data-datanya. Lalu perlunya penyamaan persepsi mengenai komunitas belajar, sosialisasi yang tanpa henti di dalam komunitas belajar, bagaimana kita akan mengubah budaya kerja yang terisolasi menjadi budaya yang kolaboratif, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Apakah ini mudah? Tentu ini tidak mudah. Tapi apakah ini mungkin? Ya, ini mungkin gitu ya. Dari yang semula guru mengajar itu sendiri-sendiri, kelas saya adalah kelas saya, menjadi budaya yang kolaboratif. Ketika tanggung jawab terhadap satu murid itu adalah tanggung jawab dari semua guru di satuan pendidikan tersebut. Lalu
kita juga harus terus sosialisasikan bahwa dengan komunitas belajar ini bukannya membuang waktu, tapi justru meringankan kerja guru. Karena guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian, guru bisa bertukar ide, berbagi informasi, berbagi sumber daya dengan guru yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat contoh atau nilai komitmen bersama. Apa sih yang dimaksud dengan nilai komitmen bersama? Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini salah satu satuan pendidikan punya nilai bahwa dia itu yang penting nih, setiap anggota komunitas belajarnya dapat menyampaikan pendapatnya dulu secara asertif dan dapat menghargai keberagaman pendapat. Nah, ini di satuan pendidikan ini kelihatannya mungkin masih ada gap atau masih ada dominasi seperti itu ya. Maka di tahap awal nilai yang akan dibangun adalah seperti ini. Lalu pengukurannya seperti apa? Dapat dilihat dengan setiap anggota sudah berani menyampaikan pendapat, sudah saling menghargai, tidak tersinggung ketika dapat masukan, dan terbuka jika idenya dikembangkan orang lain. Nah, apa yang bisa didengar? Yang didengar itu nanti kepala sekolah atau tim kecil yang menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah ya sudah mendengar bahwa guru-guru sudah merasa aman mengeluarkan pendapatnya di Kombel. Guru-guru merasa sudah didengar pendapatnya. Nah, seperti itu adalah contoh nilai dan komitmen bersama. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa nih merancang bersama timnya. Apa ya kalau nilai dan komitmen bersama kita? Lalu bagaimana cara mengukur bahwa nilai-nilai kita sudah tercapai? Lalu analisis pembagian kelompok belajar ini biasanya berdasarkan relevansi yang mirip. Kan? Ini boleh ada yang bocor, Pak Saiful Rahman. Begitu sudah aku pakai, begitu buka, waduh, aku nggak tambah kabur. Ya jangan dibuka, boleh di mute mungkin admin ya. Baik, terima kasih. Lalu prinsip-prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar ini. Ya, ini bisa jadi karena relevansi antar gurunya. Karena kalau sama gitu ya, satu hal yang sama, materinya sama, misalnya mengajarkan hal yang sama, biasanya diskusinya lebih mudah. Lalu fleksibel ini sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, biasanya kalau SMK itu berdasarkan mata pelajaran atau kejuruan. Nah, ini ada contoh juga kalau di SD bagaimana, di SMP bagaimana, dan sebagainya. Lalu disepakatilah jadwal pertemuan rutin. Yang sangat dianjurkan adalah minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan komunitas belajar ini. Dan yang diharapkan pertemuannya itu dilaksanakan di jam kerja guru. Jadi bukan di luar jam kerja guru. Ini yang kami harapkan dalam perancangan jadwal pertemuan. Lalu bagaimana melihat bahwa komunitas belajar kita sudah baik atau belum? Nah, ini ada kriterianya yang tadi namanya self-assessment. Nah, disinilah nanti Bapak dan Ibu mengukur nih dari setiap indikator ini apakah sudah atau belum dilakukan. Kalau sudah, sudahnya itu berapa persen? Nah, bisa jadi di sini nanti terjadi peningkatan. Contoh di sini, apakah sudah punya tim kecil sebagai penggerak komunitas belajar? Nanti bisa dicentang sudah atau belum. Lalu apakah sudah punya, apakah seluruh nih ya satuan guru-gurunya, tenaga kependidikannya sudah punya keyakinan terhadap komunitas belajar itu penting. Nah, apakah sudah? Kalau baru sebagian sudah, tapi baru sebagian. Lalu apa sudah punya komitmen bersama? Terus seperti itu ya, jadi ya Bu ya. Apakah percakapannya sudah fokus pada murid misalnya? Atau apakah sudah ada rasa saling menghargai pendapat satu sama lain, dan seterusnya. Jadi self assessment ini juga kita sertakan dalam panduan yang mungkin nanti Bapak dan Ibu semua bisa mempelajarinya lebih lanjut.